Hai, apa kabar semua sahabat-sahabat penjual di seluruh Nusantara? Halo teman-teman salesman, selamat sukses selalu buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Pada pagi hari ini saya pengen share kenapa menurut saya ada 10 alasan yang membuat salesman tidak berhasil dalam saat menjual, atau profesi salesman terasa seperti sangat berat. Oke ya, 10 alasan ini akan kita bahas. Oke, pertama, dia tidak mencintai profesinya sebagai seorang salesman, atau bisa dikatakan menjadi terpaksa menjadi salesman, atau profesi yang tidak dicintainya. Pertama-tama, Anda pengen menjadi seorang salesman yang berhasil ataupun sukses dalam saat menjual. Lakukan pertama, cintai dulu pekerjaan Anda. Dimanapun Anda berada, dimanapun Anda menjual, ataupun Anda bekerja sebagai salesman apapun, pertama cintai dulu pekerjaan Anda. Kalau Anda tidak mencintai pekerjaan Anda, saya rasa Anda tidak akan pernah bisa berhasil untuk menjadi seorang salesman yang baik atau menjadi seorang tenaga penjual. Pastinya tidak akan ada seorang salesman yang tidak mencintai pekerjaannya. Jangan berkeluh kesah dalam profesi Anda sebagai salesman. Tetapi percaya, bila Anda sebagai salesman, Anda akan berhasil dan akan ada sukses. Katakan terlebih dahulu dalam diri Anda pribadi bahwa Anda akan berhasil, Anda akan sukses, Anda akan menjadi salesman yang terbaik di perusahaan ataupun company Anda. Satu, yang ini jangan dilewatkan ya. Cintai dulu pekerjaan Anda ataupun profesi Anda sebagai salesman. Oke, kita akan lanjut yang kedua. Yang kedua, salesman tidak menjadi berhasil itu gara-gara mentalnya. Satu, yang saya bilang tidak mencintai profesinya. Kedua, mentalnya tidak siap diuji. Karena salesman itu tidak gampang ya. Pekerjaan salesman itu tidak gampang dilakoni. Karena pekerjaan salesman itu berhubungan dengan orang banyak, bertemu dengan orang banyak, bertemu dengan orang-orang baru, bahkan orang-orang yang tidak kamu kenal. Pasti secara mental akan ditantang dengan penolakan-penolakan, akan ditantang dengan perkataan-perkataan yang pedas. Mungkin kamu datang, kemudian ada customer, kamu bilang, oh tidak, saya tidak butuh barang, oh tidak, saya tidak butuh kamu, oh tidak, saya tidak butuh kamu sekarang. Dan hal itu akan menjadi ujian mental kita. Belum lagi waktu, belum lagi deadline, belum lagi tuntutan omset, belum lagi tuntutan segala macam hal yang harus Anda hadapi sebagai salesman. Anda sebagai salesman yang berhasil, Anda selain untuk mencintai profesi Anda, dan kedua, Anda harus siap mental, siap diuji, siap diterpa, siap diomelin, siap ditekan secara omset dan target. Dan Anda harus siap untuk menghadapi konsumen-konsumen Anda mungkin yang kurang nyaman, tapi itu adalah customer kita. Ya, bagaimanapun kita harus memberi yang terbaik terhadap customer kita. Oke, kita masuk alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga ini adalah seringkali yang banyak kali salesman hadapi adalah apa? Pertama, mereka tidak mencintai profesinya. Kedua, mereka mentalnya tergoncangkan. Yang ketiga, ini adalah salesman yang kurang percaya diri. Kenapa? Kalau Anda sebagai salesman, kalau Anda tidak percaya diri terhadap diri Anda, saya yakin penampilan Anda, perform Anda di depan customer akan mengecewakan, akan sia-sia. Anda akan merasa orang nggak ngomong Anda, tetapi karena percaya diri Anda kurang, Anda akan merasa bahwa Anda merasa banyak orang nguncingin, banyak orang yang mengatakan Anda. Dan itu akan membuat kita gagal dalam menjual. Kenapa? Percaya diri itu sangat mendukung sekali saat perform kita di depan customer. Kalau kita tidak percaya diri dengan penampilan kita, dengan stylist kita, wah, saya yakin penjualan Anda gagal. Anda akan gugup, Anda akan tidak percaya diri ngomong sama konsumen, Anda tidak akan percaya diri terhadap produk yang Anda tawarkan. Anda juga tidak akan percaya diri dengan penampilan Anda. Bahkan Anda tidak akan percaya diri bahwa Anda bisa goal dalam menjual produk tersebut. Oke, nah sekarang kita masuk alasan yang keempat. Alasan keempat adalah tidak menguasai produk yang dijual. Karena tidak menguasai produk yang dijual, jadi sangat sulit sekali bagi salesman untuk menawarkan produk yang mereka tawarkan. Atau pada saat mereka menawarkan, sangat susah dijelaskan produk dan butuh kualitas keunggulan produk tersebut, spesifikasi produk tersebut dengan detail kepada konsumen ataupun calon konsumer. Jadi sehingga itu akan membuat kegagalan penjualan. Oke, kita masuk yang kelima. Alasan kelima adalah salesman yang tidak disiplin ataupun tidak on time terhadap janji waktu terhadap customer ataupun calon consumer. Karena tidak semua, kebanyakan ataupun semua konsumer tidak mau waktunya
tidak on time ataupun tidak tepat pada waktunya. Kita tidak tahu konsumen kita memiliki jadwal ataupun kesibukan yang lainnya. Jadi tolong salesman yang pengen berhasil dalam penjualan, tolong harus on time. Alasan yang ke-6. Alasan ke-6, tidak memiliki target penjualan. Seorang salesman tidak akan bisa berhasil tanpa ada target penjualan harian, mingguan, bulanan. Kalau Anda sebagai salesman tidak memasang target dalam penjualan Anda, saya yakin Anda pasti gagal. Pasang target yang lebih tinggi daripada kemampuan Anda menjual, Anda pasti berhasil dalam saat menjual. Kita masuk ke alasan yang ke-7. Alasan ketujuh ini sangat sering dan semua salesman alami, yaitu putus asa dan gampang sekali kecewa, gampang sekali tidak bisa survive ataupun gampang sekali putus asa. Kalau bagi Anda sebagai salesman gampang putus asa, moody ataupun sering mengasihani diri sendiri, ya saya yakin Anda juga termasuk alasannya Anda gagal saat menjual ataupun menjadi seorang salesman. Anda pasti gagal. So, kalau Anda pengen berhasil, jangan moody. Melainkan Anda yang harus selalu on fire saat sebagai seorang tenaga penjual. Jangan gampang putus asa. Alasannya ke-8. Alasan ke-8 adalah tidak mau mencoba ataupun ketika ditantang dengan produk yang baru, sudah terbiasa dengan produk yang lama yang lebih gampang dijual, takut terhadap produk yang baru atau tidak mau mencoba produk yang baru untuk dijual. Atau tidak berani mencoba dengan hal-hal baru, dengan kondisi-kondisi baru. Apalagi sekarang kondisi pandemi, banyak orang selalu mencari alasan untuk membela dirinya sehingga penjualan menjadi merosot. Oke, takut hal-hal baru. Oke, kita masuk ke alasan yang ke-9. Alasan yang ke-9 itu sebagai alasan yang tidak mau menjadi pendengar yang baik terhadap konsumen. Karena konsumen banyak sekali keluhan, kesah, ataupun masalah dalam produk. Kita tidak mau menjadi pendengar yang baik, tidak mau mendengar keluhan mereka, sehingga kita tidak bisa mencari solusi ketika ada masalah dalam produk yang kita jual ataupun cara kita berjualan. So, Anda sebagai salesman juga harus menjadi pendengar yang baik supaya konsumen Anda senang, supaya konsumen Anda merasa dihargai ataupun konsumen Anda merasa ada seorang figur yang bisa mendengar keluh kesah mereka, mungkin produknya kurang memuaskan atau apapun. Please, jadi seorang salesman Anda harus menjadi pendengar yang baik. Yang ke-10. Dan ke-10 alasan Anda menjadi gagal, ini adalah terakhir. Ini tips bagi saya, seorang Fendi, saya juga marketing. Ini adalah Anda curhat kepada orang yang salah ataupun Anda mencari teman yang salah pada saat saya sharing. Ketika ada masalah, curhat pada orang yang salah, maka Anda pasti menjadi gagal. Kenapa? Kebanyakan orang gagal. Please, jangan curhat sama sales yang gagal, tetapi curhatlah pada sales yang punya omset yang baik. Cari ilmu mereka, cari pengetahuan mereka, sehingga kamu tidak menjadi terbiasa dengan kalimat, ya sudahlah, mungkin kita bukan rezekinya. Karena rezeki itu kita cari, ya kita tahu rezeki itu dari Maha Kuasa. Tetapi satu hal yang membuat kita gagal, yang terakhir, yang ke-10 adalah kita mencari teman yang salah, teman yang menjatuhkan, teman yang tidak memberi support, teman yang tidak memberikan kita semangat dalam berjualan, atau teman yang membuat Anda menjadi malas jualan. Hati-hati sekali untuk yang ke-10 ini. Cari teman ataupun curhat kepada orang yang tepat. Oke, bye-bye. See you next video. Ini 10 alasan saya sebagai tenaga marketing, sebagai seorang Fendi. Mudah-mudahan tips-tips ini bermanfaat bagi kalian semua dan bisa dicoba. Kalau Anda ada tips yang lain, bisa di-share dan komen di video ini, biar kita bisa saling bertukar pengetahuan sebagai tenaga marketing. Oke, see you next video. Bye-bye.